Nomor 1, skenario sejarah awal akuntansi. A. Kebudayaan Chaldean, Babilonia, Assyria, dan Sumeria menentukan pemerintahan dan organisasi pertama di dunia, termasuk beberapa bahasa, tulisan tertua, catatan usaha tertua. 2. Kebudayaan Mesir. Para juru tulisan menjadi titik-titik pusat di mana keseluruhan mesin pembendaharaan dan bagian-bagian lain. 3. Kebudayaan Cina. Akuntansi pemerintahan memainkan peranan yang vital dan rumit pada dinasti Zhou, seperti pencatatan upeti-upeti di kerajaan. Dan kebudayaan Yunani memperkenalkan sistem akuntansi bertanggung jawab terperinci. Yang terakhir adalah kebudayaan Romawi. Terdapat hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan. Yang kedua adalah perbedaan antara GAAP dan IFRS. Ada 5. 1. Dalam metode penilaian persediaan, GAAP mengenal metode FIFO, LIFO, dan average, sedangkan IFRS cuma FIFO dan average. Dan 2. Dalam laporan keuangan versi GAAP terdapat pos luar biasa yang biasa saja, sedangkan laporan keuangan IFRS terdapat pos yang luar biasa tetapi diganti dengan pendapatan komprehensif lainnya. 3. GAAP berbasis aturan, sedangkan IFRS berbasis prinsip. 4. Dalam pengukuran nilai aset, GAAP menilai penggunaan nilai historis, sedangkan IFRS menilai menggunakan nilai wajar. 5. Fokus laporan keuangan pada GAAP adalah laporan laba rugi, sedangkan IFRS fokus pada laporan posisi keuangan neraca atau laporan laba rugi. Yang ketiga adalah penggunaan standar akuntansi internasional. Keuntungannya memperkecil biaya mempersiapkan dan membuat standar akuntansi. 2. Bergabung dengan harmonisasi internasional. 3. Memfasilitasi pertumbuhan investasi asing. 4. Memungkinkan profesi yang meniru standar profesional. Yang kedua, strategi situasional adalah standar akuntansi yang berdasar atas analisis dan prinsip-prinsip praktik akuntansi negara maju. 2. Strategi ini diperlu dilakukan perbandingan pada faktor-faktor menentukan perkembangan akuntansi negara berkembang. Indonesia menggunakan penggunaan standar akuntansi internasional dan strategi situasional karena kita mengadopsi PSAK karena PSAK juga mengadopsi sebagian dari IFRS yang menyesuaikan perekonomian pada negara kita. Yang keempat, segitiga terbalik. Ada dari baris atas ada assumption, principle, constraint. Yang baris kedua ada kualitatif, karakteristik, elemen. Yang terakhir ada object, provided information. Kalau level 3, konsep pengakuan pengukuran yang terdiri dari komponen asumsi, prinsip, dan batasan. Level 2, konsep fundamental terdiri dari karakteristik, kualitatif, informasi akuntansi, dan elemen laporan keuangan. Level 1, tujuan utama terdiri dari tujuan pelaporan keuangan. Kita butuh conceptual framework karena sebagai dasar atau fondasi dalam menciptakan prinsip melakukan pencatatan akuntansi dan menjadi landasan setiap pebisnis atau pembuat laporan keuangan tidak boleh melenceng dari kaidah-kaidah dalam akuntansi. Conceptual framework yang tercantum pada PSAK juga menjadi ideologi bagi setiap pebisnis. Kelima, ini saya tidak setuju dengan kritik atas biaya histori dianggap tidak relevan. Menurut saya sangat relevan karena historical cost dapat menjadi petunjuk awal dalam membuat keputusan mengenai komitmen pada masa depan.
Kita membutuhkan informasi tentang kualitas keputusan masa lalu untuk mengambil keputusan di masa mendatang. Dan historikos dapat memberikan bukti untuk menentukan efektifnya kinerja dan tanggung jawab seorang manajemen. Dan dapat menjadi acuan dalam pencatatan pembelian aset di masa lampau yang dapat menghindari pemanipulasi dalam pencatatan.